Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah saum. Nah, perlu kita ketahui bahwa ibadah saum adalah merupakan pendidikan bagi diri kita sebagai umat muslim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa syahrul Ramadan huwa syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan saum. Saum ialah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan melakukan suatu perbuatan yang dapat membatalkan ibadah saum. Nah, jadi ada beberapa indikator yang dapat membatalkan ibadah saum dari definisi tersebut. Pertama, apabila seseorang makan bukan pada waktunya, maka saumnya akan batal. Begitu juga seseorang minum bukan pada waktunya, maka saumnya akan batal. Dan juga seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat membatalkan ibadah saum, baik itu bersenggama, maka puasa ibadahnya itu akan batal. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ibadah saum adalah merupakan pendidikan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita supaya kita mampu memperlihatkan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu bahwa apa yang dilarang oleh Allah kita harus meninggalkannya. Makanan yang haram yang telah diharamkan oleh Allah sudah tentu kita wajib tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada bulan Ramadan, bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah saum, ketika ada makanan yang halal, ketika ada minuman yang halal, tetapi kalau belum waktunya untuk dimakan dan belum waktunya untuk diminum, maka apa yang dilakukan itu adalah akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah bentuk ketaatan diri kita. Sampai sejauh mana pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, sehingga makanan yang halal pun kalau belum waktunya untuk dimakan, maka itu tidak boleh. Kalau boleh saya ambil contoh. Pada hari ini kita sedang melaksanakan ibadah saum. Setelah selesai bekerja, kita pulang ke rumah. Di rumah kita melihat makanan yang enak. Di rumah kita melihat minuman yang begitu segar. Nah, makanan dan minuman yang kita lihat itu sekitar pukul jam 3 sore. Sedangkan menjelang adzan maghrib tinggal beberapa jam lagi. Nah, disinilah bentuk pendidikan bagi diri kita sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah saum sampai sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menahannya berarti dia berhasil melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun indikator yang dapat menghilangkan pahala dari ibadah saum yang kita laksanakan. Seseorang mampu menjalankan ibadah saum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Mampu menahan rasa lapar,
mampu menahan rasa haus dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi ada beberapa indikator yang mampu menghilangkan ibadah saumnya. Kalau kita kutip dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hazzatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yada qaula zur," barang siapa yang tidak mampu meninggalkan qaula zur, ucapan atau perkataan yang tidak bermanfaat, wal amala bihi, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan ibadah saum, falaisa lillahi hazzatun fi ayyada'a ta'amahu wassarabahu, maka Allah tidak butuh terhadap seseorang yang melaksanakan ibadah saum kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil ada beberapa indikator yang bisa menghilangkan pahala ibadah saum. Yang pertama, ungkapan qaula zur, yaitu perkataan yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud perkataan yang tidak bermanfaat di sini, yang pertama yaitu sifat al-kazab. Yang kedua yaitu sifat ghibah. Nah, al-kazabu apa? Seseorang masih memiliki sifat dusta, sifat bohong padahal dia sedang melaksanakan ibadah saum. Ghibah, seseorang sedang melaksanakan ibadah saum tetapi masih punya sifat menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, maka pahala ibadah saumnya tidak akan dia dapatkan walau dia selesai melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, wal amala bihi, yaitu mengamalkan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, korupsi, berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan pahala ibadah saum, dan mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari padahal dia sedang melaksanakan ibadah saum, pahalanya tidak akan dia dapatkan walau mampu melaksanakan ibadah saum yang dia kerjakan. Kata Rasulullah SAW, apabila ada seseorang memiliki sifat seperti itu, falaisa lillahi hazzatun, Allah tidak butuh terhadap seseorang yang melaksanakan ibadah saum seperti itu, walaupun dia selesai melaksanakan ibadah saumnya hanya sebatas mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Bahkan dikuatkan lagi oleh sabda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang mampu melaksanakan ibadah saum tetapi dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari ibadah saumnya ilal ju'u wal atas, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi, selama kita melaksanakan ibadah saum, bukan hanya sebatas menahan rasa lapar, menahan rasa haus, tetapi perbuatan kita mesti dijaga sehingga kita mampu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.